أشهد أن محمدا رسول الله أشهد يا فاطمه الزهرا يا فاطمه الزهرا کمکم کن کمکم کن يا فاطمه الزهرا. Detik-detik serangan udara Israel dan Amerika Serikat di Iran terekam kamera amatir warga. أشهد أن لا إله إلا الله. Belum diketahui lokasi persis serangan ini maupun korban jiwa akibat serangan. يا فاطمه الزهرا Perekam video pun tidak diketahui nasibnya. کمکم کن. Namun terdengar korban menyebut nama Tuhan sebelum telepon genggamnya tiba-tiba mati. Setelah 3 pekan perang, setidaknya lebih dari 1.400 warga Iran tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد يا فاطمه الزهرا. Sebuah jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. 2 pilot Amerika Serikat selamat. Jatuhnya pesawat jet tempur F-15 ini saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Jet tempur F-15 ini diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan oleh Kuwait, sekutu Amerika Serikat. Sebelum ditembak jatuh, pesawat jet tempur F-15 milik Amerika ini terlihat melepaskan flare untuk menghindari serangan misil. Pada serangan tersebut, terlihat 2 pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Selain itu, F-15 menjadi salah satu tulang punggung kekuatan angkatan udara Amerika Serikat. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Jet tempur F-15 ini bisa membawa 12 rudal ke udara. Tak hanya bisa mengangkut rudal, F-15 milik Amerika Serikat ini dilengkapi radar terbaru, sistem peperangan elektronik, dan memiliki kokpit digital. Jet tempur F-15 ini juga mampu terbang lurus ke atas dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jet tempur F-15 tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat. Sebelumnya pemirsa, 1 jet tempur F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran berhasil menyerang jet senilai $100 juta Amerika Serikat tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Ya, pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber.
F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara. Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan udara diduga menyerang salah satu depot senjata di Dezful, Iran. Terlihat ledakan besar serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan besar tersebut terekam oleh ponsel milik warga. Ledakan dahsyat ini membuat sejumlah wilayah terdampak. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran sejak 28 Februari lalu. Took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. We are taking out thousands of CENTCOM, Iranian Komando missiles. Pusat Amerika Serikat merilis video terbaru serangan terhadap 130 kapal laut Iran. AS mengklaim bahwa serangan ini merupakan penghancuran angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pada minggu ini mereka telah menggunakan bom seberat 2.500 kg untuk menyerang fasilitas bawah tanah di sepanjang garis pantai Iran. Over a 3-week period since World War II, has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Pemirsa, serangan rudal Hizbullah kembali menghantam wilayah utara Israel menyebabkan 1 orang tewas dan sejumlah kendaraan terbakar. Seorang warga sipil dilaporkan tewas setelah serangan rudal Hizbullah menghantam sejumlah kendaraan di komunitas Miskaf Am di perbatasan utara Israel menyusul serangan pada hari Minggu. Rekaman video menunjukkan 2 kendaraan dilalap api, sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api. Korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggal di tempat kejadian setelah dievakuasi dari salah satu kendaraan yang terbakar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Reni Arusari. Presiden Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka Amerika Serikat akan menghancurkan berbagai pembangkit listrik milik Iran. Eskalasi perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran kian bertambah panas dengan ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Koridor strategis ini jelas mengancam distribusi minyak mentah melalui perairan Selat Hormuz terhadap produsen minyak serta LNG di Timur Tengah. Atas penutupan Selat Hormuz ini membuat Donald Trump mengancam Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam melalui kutipan di akun sosial media pribadinya. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menyiapkan langkah besar untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Amerika Serikat juga melemahkan kendali Iran atas Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan internasional seperti pengiriman minyak.
Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benjamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Ya, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan artificial intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. אני חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi.
Warganet membagikan hasil dari Artificial Intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Perancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya, rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik. Ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meski demikian, warganet mencurigai video tersebut adalah buatan Artificial Intelligence atau AI. Foreign press. First of all, I just want to say, I'm alive. And you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive. And you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Ya, setelah dirumorkan tewas, kemunculan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat sejumlah video membuat heboh publik. Banyak yang meyakini video tersebut hasil AI atau Artificial Intelligence. Sementara Netanyahu sendiri memastikan dirinya belum tewas. Lalu apa kata pengamat mengenai video tersebut? Berikut pernyataan Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital AI. Sampai nomor 1 dan 4 saya lebih cenderung dengan mata saya itu Artificial Intelligence. 1 sampai 4 yang mana nih? Boleh didetail? 1 dan 4. Yang tadi minum kopi di kafe ya? Sorry, 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. 1 dan 4 itu Artificial Intelligence. Oke. Tapi yang 2 dan 3 minum kopi itu asli. Itu asli, bukan Artificial Intelligence. Cuman memang yang mengganggu waktu minuman itu sudah diseruput, itu kopinya masih utuh. Nah, ini yang agak membingungkan atau membuat sanksi. Tapi yang ketiga itu jelas asli. Yang ketiga di bukit ketemu perempuan-perempuan dan ngomong sama orang-orang itu asli. Videonya. Tapi bisa jadi pembicaraannya itu ditimpa dengan berarti itu adalah video yang lama bisa jadi, atau video dalam konteks yang lain, tapi ditimpa dengan pembicaraan yang seakan-akan relate dengan keadaan hari ini. Nah, tapi videonya itu sendiri asli yang ketiga. Oke, saya ingin breakdown satu persatu nih, Pak Firman. Tadi yang menurut Anda dugaan kuatnya adalah AI, apa saja indikasinya? Kalau yang nomor 1 dan 4 itu gerakannya itu tidak alamiah, selain yang nomor 1 jarinya memang 6, disebut oleh pihak resmi di Israel disebut itu adalah ilusi optik. Tapi kalau kita lihat hal yang lainnya, gerakan tubuhnya ini tidak wajar, terlalu kaku, dan mungkin juga sangat rapi. Nah, ini sebagai manusia yang alamiah ini kayaknya nggak alamiah, ini hasil prompt dari Artificial Intelligence. Sedangkan yang keempat itu juga gerakan tangannya tidak alamiah, yang memberikan ucapan festival cahaya kepada warga Iran, itu gerakannya nampak tidak alamiah. Gerakan mulutnya juga beberapa bagian tidak sinkron dengan kata-kata yang diucapkan.
Oke, artinya video sebagian besar yang diduga artificial intelligence yang sedang konferensi pers begitu Pak ya, dengan gerakan tangan, polanya seperti itu, yang tadi Anda bilang kalau manusia sebenarnya lebih dinamis untuk menggerakkan tangannya begitu Pak? Betul, betul sekali. Oke, selain itu apa lagi indikator yang bisa dilihat dan dibedakan Pak? Kalau dari sisi warna dan pencahayaan seperti apa? Warna dan pencahayaan nampak alami sih, tidak terlihat ada kejanggalan di situ. Saya lebih melihat gerakan-gerakan tubuhnya bersifat robotik seperti itu. Oke, kalau ekspresi juga bisa terlihat Pak ya bahwa itu AI? Ya cenderung datar dan kalau kita kaitkan antara kata-kata yang diucapkan dengan wajahnya ada beberapa bagian yang tidak cocok gitu. Ini penglihatan tanpa alat ya Mas, penglihatan mata awam. Oke. Kalau dari analisa Anda, mengapa kemudian video rekayasa AI ini sengaja ditampilkan, Pak? Terutama yang bagian Netanyahu sedang konpres, kemudian juga sedang menyampaikan pernyataan. Kenapa harus AI? Ya ini bisa jadi dalam strategi perang kan dia tidak perlu atau tidak ingin diketahui posisinya di mana, sehingga dalam hal yang dikaitkan dengan keberadaan di suatu posisi justru dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau pihak musuh mengetahui Pak Netanyahu lagi memberikan konferensi pers di gedung ini, bisa menjadi target penyerangan. Nah, dalam urusan itu dibuatlah pakai artificial intelligence. Tapi di lokasi-lokasi yang acak tadi seperti di atas bukit atau di kafe itu kan tidak dengan segera diketahui lokasinya. Ini ada di mana, titik koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi dia berani untuk pakai yang alamiah. Oke. Nah, yang menarik juga dalam video yang saat ini sedang kita tampilkan, yang Netanyahu sedang minum kopi di sebuah kafe. Tadi benar seperti Anda katakan Pak Firman, yang mengganggu masyarakat yang menontonnya adalah ketika kopinya tidak berkurang sama sekali, padahal sudah diminum gitu. Ini apa analisa Anda? Betul. Nah, itu yang mengganggu. Tapi lain gerakan dia ngobrol, kemudian ada orang yang menjadi latar belakang dan orang itu bergerak. Itu saya bayangkan kalau harus di-prompt sebetul itu sangat sulit. Nah, jadi saya dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di latar belakang dan gerakan-gerakan, kemudian respon menjawab pertanyaan, itu cenderung alamiah. Ya, itu tadi kemudian yang satu-satunya mengganggu ketika 2 kali nyeruput kopi tapi tidak berkurang, atau ada bekas kopi di bibirnya Netanyahu. Sebelumnya pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI. Dalam dialognya dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia sempat mengeluarkan kartu yang berisi nama-nama orang yang ia targetkan.